Melanjutkan episode yang sebelumnya, setelah Xiaoyan berhasil menggabungkan 3 jenis api surgawi dan membentuk api lotus 3 warna, membuat Yunsan pun terkejut. Fluktuasi energi 3 gabungan api surgawi itu membuat kaget semua orang, tak terkecuali Yao Lao dan Pelindung Wu. Mereka keduanya tidak menyangka kalau Xiaoyan akan mengeluarkan kekuatan yang sangat mengerikan. Dan akhirnya api lotus 3 warna itu pun dilemparkan Xiaoyan ke arah Yunsan. Yunsan yang melihat api lotus yang akan dilemparkan Xiaoyan kepadanya, dia pun langsung membentuk sebuah formasi perlindungan dan membentuk sebuah sel. Muncullah sebuah badai tornado di atas langit sekte Yunlan untuk menahan lotus api milik Xiaoyan. Akhirnya api lotus 3 warna yang dilemparkan Xiaoyan itu pun menembus pertahanan dari badai tornado milik Yunsan. Ketika dua kekuatan itu bentrok menimbulkan sebuah bencana alam yang sangat mengerikan. Petir dan kilat pun muncul di langit sekte Yunlan. Sementara itu di sisi yang lain, Yunsan sangat kaget dengan kekuatan api lotus milik Xiaoyan. Dia tidak menyangka kalau api lotus itu sangat kuat. Duar! Akhirnya ledakan dahsyat pun terjadi dan Yunsan pun terdorong beberapa meter ke belakang dengan luka yang sangat mengerikan akibat api lotus milik Xiaoyan yang berbentrokan dengan kekuatannya. Hingga energinya menyebar ke seluruh tempat. Hai Bodong melihat bahaya, semuanya mundur. Ucap Hai Bodong, mundur semuanya. Ucap Hai Bodong. Begitupun para ketua dari sekte Yunlan memerintahkan semua muridnya untuk segera mundur dari lokasi. Memang dahsyat ledakan dari api lotus milik Xiaoyan itu membuat beberapa batuan besar pun menjadi hancur. Bahkan sisa apinya sebagian menghanguskan orang-orang yang tidak bisa melarikan diri. Bahkan Hai Bodong pun menghela napas setelah kejadian itu. Lalu dia pun melirik beberapa orang yang ada di belakangnya. Semuanya, apakah kalian baik-baik saja? Ucap Hai Bodong. Sementara itu di sisi yang lain, Pama mulai memasukkan pil penyembuhan ke dalam mulutnya. Bahkan ketika ketua sekte dari sudut hitam pun saling berpandangan. Tidak tahu bagaimana kondisi Xiaoyan sekarang, ucap Lin Yan. Kupikir aku terlalu melebih-lebihkan kemampuanku. Ternyata dia masih merahasiakan kemampuannya bisa melawan Dojong. Sepertinya tidak mungkin untuk melampauinya, ucap Lin Suya. Ucapan Lin Suya itu membuat Liu Qing pun termenung. Takutnya dia sendiri tidak bisa melarikan diri dari kobaran api, ucap Jian. Sangat mencemaskan keadaan dari Xiaoyan. Sementara itu Yun Yun tidak menyangka adu kekuatan antara Xiaoyan dan Yunsan membuat kekacauan dan kehancuran sekte Yunlan. Dia pun melihat puing-puing yang berantakan di sekte Yunlan. Bahkan bebatuan raksasa yang menjulang tinggi pun mulai berjatuhan. Sementara itu Yao Lao, Xiaoyan, sebenarnya kau menciptakan teknik tempur mengerikan seperti apa? Yang kaget bukan hanya Yao Lao, tapi Pelindung Wu juga. Dia melihat aura energi yang sangat mengerikan di langit. Kenapa dia memiliki teknik tempur sekuat ini? Ucap Pelindung Wu. Pelindung Wu pun melirik Yao Lao. Pak Tua, masih begitu kuat tanpa tubuh. Pantas saja kau disebut sebagai raja obat-obatan yang terkenal di benua, ucap Pelindung Wu. Kau ingin merebut jiwaku? Ucap Yao Lao. Tidak semudah itulah. Oh iya? Ucap Pelindung Wu. Kau pikir aku mudah dihadapi? Hahaha. Hari ini aku pasti akan menangkapmu kembali ke aula jiwa. Ketua sangat tertarik terhadap jiwamu, ucap Pelindung Wu. Di sisi yang lain, Yao Lao pun mengamati fluktuasi energi yang sangat mengerikan dari Pelindung Wu. Cara aula jiwa untuk menghadapi jiwa memang sangat mengancam bagiku. Tiba-tiba keduanya dikagetkan oleh kedua orang yang terjun bebas dari api lotus milik Xiaoyan. Kedua orang itu adalah Xiaoyan dan ketua Yunsan. Itu ketua sekte dan Xiaoyan, ucap beberapa murid dari sekte Yunlan. Xiaoyan hanya capai doang puncak, sepertinya dia sudah tewas, ucap beberapa murid dari sekte Yunlan. Sementara itu di atas langit, mata Xiaoyan pun terbuka dan sayap docinya pun mengibas. Melihat Xiaoyan baik-baik saja, semua rekannya berseru kegirangan. Sementara itu, di sisi yang lain Xiaoyan setelah sadar, dia pun langsung melesat menuju Yunsan dan bergegas untuk menyerang Yunsan. Yunsan yang terkena efek ledakan dari api lotus berusaha untuk menghindar dan mengeluarkan kekuatan docinya, namun kekuatannya sangat lemah. Yunsan pun mencoba untuk melarikan diri. Hei kau bajingan Yunsan, aku pernah bilang, kau pasti akan menyesal membiarkanku kabur dalam kondisi hidup, ucap Xiaoyan. Utang ini telah kuingat selama 3 tahun lamanya. Hari ini akan kubalaskan semuanya kepadamu, ucap Xiaoyan. Jedar! Pukulan pun menghantam muka dari Yunsan, sehingga Yunsan pun tergulung-gulung di langit. Kau mau lari kemana lagi, ucap Xiaoyan sambil mengejar Yunsan. Dar! Akhirnya pukulan boga mentah pun langsung memukul muka Yunsan. Pukulan ini untuk ayahku, ucap Xiaoyan. Dar! Pukulan ini untuk orang keluarga Xiao yang telah tewas darimu, ucap Xiaoyan. Pukulan ini untuk kakak pertamaku yang telah dilumpuhkan olehmu. Pukulan ini untuk kakak keduaku yang nyawanya hampir berakhir karenamu. Xiaoyan pun menjadi beringas. Dia pun mengeluarkan attack combo seperti hero badang yang ada di Mobile Legends. Dia pun menyerang terus-menerus memukul dada Yunsan. Sebelum finish him akan dilakukan oleh Xiaoyan, tiba-tiba suara Yun Yun pun menggelegar. Xiaoyan! Yun Yun memandang Xiaoyan dengan wajah yang berkabut. Pukul terus, ucap rekan-rekan Xiaoyan.
Hasil pertempuran ini ditentukan oleh pukulan itu, ucap Jia Cynthia. Xiaoyan tidak akan mengecewakan semuanya, ucap Hai Bodong. Akibat teriakan dari Yun itu membuat Xiaoyan pun menjadi ragu. Namun dia pun mengingat kekejaman Sekte Yunlan terhadap keluarga Xiao. Hutang perseteruan keluarga Xiao harus ada yang membayarnya, ucap Xiaoyan. Akhirnya pukulan amarah milik Xiaoyan itu pun langsung menghancurkan dada Yunsan sehingga jantung, hati, dan organ tubuhnya menjadi hancur. Bahkan tubuh Yunsan pun menjadi lemah. Dan akhirnya Yunsan pun terjatuh dan menabrak beberapa pilar serta bebatuan yang ada di Sekte Yunlan. Sementara itu, setelah Yunsan terjatuh oleh serangan Xiaoyan, di sisi yang lain Yun nampak sedih. Dia tidak menyangka Yunsan akan kalah oleh Xiaoyan. Tapi dia pun menjadi kaget. Ternyata Doci yang selama ini dikunci oleh Yunsan telah kembali lagi. Sementara itu, kekalahan Yunsan membuat ketar-ketir murid Sekte Yunlan. Di sisi yang lain, Xiaoyan menang, ucap beberapa rekan dari Xiaoyan. Namun lain halnya dengan Yun yang bertekuk lutut, dia pun merasa sedih. Sementara itu, terjadi pertarungan yang sangat sengit antara Yaolao dan Pelindung Bu. Namun Yaolao yang melihat Xiaoyan yang akan terjatuh karena kehabisan Doci, dia pun langsung melesat menuju Xiaoyan dan berusaha untuk menyelamatkannya. Guru, aku berhasil, ucap Xiaoyan. Kau terlalu gila. Lukamu sepertinya harus dirawat sangat lama, ucap Yaolao. Namun Xiaoyan pun teringat akan sesuatu. Guru, cepat, ambil jasad dari Yunsan itu, ucap Xiaoyan, kerangka ahli dojong. Baiklah kalau begitu, ucap Yaolao. Yaolao pun langsung melesat menuju jasad Yunsan. Yao Chen, kau terlalu lambat, ucap Pelindung Wu. Mencari mati kau, ucap Yaolao. Dan akhirnya Yaolao pun tidak bisa merebut jasad dari Yunsan. Siapa yang mencari mati masih belum bisa dipastikan, ucap Pelindung Wu. Tiba-tiba dia pun mencabut nyawa roh dari Yunsan. Terlihat jelas Yunsan sangat kesakitan ketika jiwanya ditarik paksa oleh Pelindung Wu. Kejadian itu membuat kaget semua orang tak terkecuali muridnya Yun. Akhirnya roh Yunsan pun tercabut dari dalam tubuhnya dan segera roh itu dijambak kepalanya oleh Pelindung Wu. Dan setelah roh Yunsan itu dicabut, Pelindung Wu pun melemparkan jasad Yunsan. Sementara itu Yao Chen yang melihat kelakuan dari Pelindung Wu, dia pun langsung menyerang Pelindung Wu dengan serangan pedang esnya. Aku sudah mengatakan, hari ini aku akan menangkapmu kembali ke aula jiwa, ucap Pelindung Wu. Yaolao tidak putus asa, dia pun langsung menyerang Pelindung Wu dengan berbagai cara, namun Pelindung Wu sangat susah untuk diserang. Bahkan Pelindung Wu pun mengeluarkan sebuah rantai 9 indera dan ratusan penelan jiwa, ucapnya. Tiba-tiba fluktuasi mengerikan keluar dari tubuh Pelindung Wu. Bukan hanya sampai di situ saja, Pelindung Wu pun membentuk sebuah segel dan sebuah arai pun terbentuk di atas langit Sekte Yunlan untuk memenjarakan semua orang yang ada di Sekte Yunlan. Gawat, ucap Yaolao. Yaolao dan Xiaoyan mengamati fluktuasi energi yang sangat mengerikan dari dalam tubuh Pelindung Wu. Setelah mengambil roh dari Yunsan, kekuatannya semakin meningkat. Sementara itu, Xiaoyan memasukkan beberapa pil penyembuhan ke dalam mulutnya. Apa yang terjadi? Ucap Xiaoyan. Pelindung Wu itu sepertinya menelan jiwa Yunsan, ucap Yaolao. Aula jiwa ternyata memang bertindak kejam, ucap Xiaoyan. Bisa-bisanya dia menelan jiwa dojong secara paksa. Peristiwa hari ini sepertinya tidak bisa diakhiri dengan baik, gunamnya. Jangan biarkan dia berhasil menelan, ucap Yaolao. Dia pun langsung menyerang tubuh dari Pelindung Wu. Namun serangan sekelas Yaolao itu pun berhasil dipatahkan oleh Pelindung Wu. Pelindung Wu pun hanya tertawa melihat serangan dari Yaolao. Yao Chen, kau sendiri masih tidak sanggup untuk menghancurkan ilmu rahasia aula jiwa. Sementara itu di sisi yang lain, Xiaoyan melihat tubuh ilusi dari Yao Chen. Xiaoyan pun menyadari kalau Yao Chen akan semakin melemah kekuatannya. Sekarang Yunsan sudah meninggal. Sekte Yunlan tidak perlu didukung lagi, ucap Pelindung Wu. Sudah waktunya mengambil kembali sesuatu. Setelah ucapannya itu, tiba-tiba beberapa ketua dari Sekte Yunlan pun ditarik rohnya paksa oleh Pelindung Wu. Apa yang terjadi? Kepanikan pun terjadi di Sekte Yunlan. Beberapa ketua itu pun dicabut paksa rohnya oleh Pelindung Wu. Cepat hentikan, ucap Yun. Naas, beberapa ketua dari Sekte Yunlan itu pun dicabut paksa rohnya hingga membuat Yun pun marah. Kembalikan jiwa mereka, ucap Yun sembari melesat menyerang Pelindung Wu. Namun serangannya itu tidak berefek apa-apa kepada Pelindung Wu. Yun pun langsung menyerang kembali kepada Pelindung Wu. Namun serangannya itu dapat dimentahkan. Bahkan tubuh Yun pun terpental beberapa meter oleh serangan balik dari Pelindung Wu. Tidak tahu diri kau, ucap Pelindung Wu. Karena tidak bisa melawan Pelindung Wu sendirian, Yun pun memerintahkan beberapa muridnya. Semua murid diaken dan ketua Sekte Yunlan, dengarkan perintahku. Bentuk arai, ucap Yun. Setelah ucapan Yun itu, beberapa ketua diaken dan seluruh murid dari Sekte Yunlan membentuk sebuah formasi untuk membentuk sebuah arai perisai perlindungan dan penyerangan dari Sekte Yunlan. Tiba-tiba beberapa rantai jiwa pun langsung melesat menyerang Yun.
Namun Yun telah siap dengan formasinya, pedang roh angin, ucap Yun. Setelah serangan dari rantai jiwa itu, Yun pun dikagetkan dengan kemunculan Nalan Yanran di depannya. Yanran, ucap Yun, kenapa kau keluar daripada saat ini? Aku dengar ada pertempuran di sini saat berlatih secara tertutup. Jadi setelah penerobosan gerbang hidup dan mati, aku segera datang kemari. Guru, apa yang terjadi? Ucap Nalan Yanran. Yanran, Yun pun bersedih. Sekte Yunlan sepertinya akan berakhir, ucap Yun. Nalan Yanran pun nampak kaget oleh ucapan gurunya itu. Bahkan semakin menjadi ketika melihat jasad Junsan. Kenapa bisa begini? Ucap Nalan Yanran. Kau pelakunya, ucap Nalan Yanran melihat Xiaoyan dan Yaolau. Xiaoyan. Di langit Xiaoyan nampak acuh tak acuh memandangi Nalan Yanran. Yanran leluhur melakukan kesalahan terhadap keluarga Xiao, ucap Yun. Musuh sekte Yunlan bukan Xiaoyan, tetapi dia. Yun pun menunjuk pelindung Wu. Dia adalah sumber dari segala dosa, ucap Yun. Nalan Yanran, aku akan ceritakan nanti. Sekarang aku harus membalas dendam guru dan para ketua, ucap Yun. Yanran, bantu aku kendalikan Arai, ucap Yun memerintahkan Nalan Yanran. Setelah ucapan Yun itu, Nalan Yanran pun langsung melesat berada di belakang Yun. Lalu dia pun membantu Yun untuk membentuk sebuah Arai. Tiba-tiba, Arai misterius besar pun muncul di langit sekte Yunlan. Arai awan asap, ucap Yun. Iblis, matilah kau, ucap Yun. Setelah ucapannya itu, beberapa pedang angin pun langsung melesat menuju pelindung Wu. Dihadapkan dengan formasi pedang dari sekte Yunlan, pelindung Wu yang menghadapi serangan dia tidak mengelak dan menerima serangan bertubi-tubi itu. Mau menghadapiku dengan arai abal-abal ini? Itu hanyalah teori kecil belaka, ucap pelindung Wu. Setelah berhasil menahan serangan gabungan dari para ketua dan diaken dari sekte Yunlan, tiba-tiba sebuah arai raksasa langsung menutupi semua tempat di sekte Yunlan. Sebuah kabut darah yang memenjarakan semua orang. Saat ini bermasalah, dia menyegel ruang ini, ucap Yaolau. Sementara itu di sisi yang lain, Yun berusaha untuk menekan kekuatan jahat dari pelindung Wu. Namun kekuatan itu sangat dahsyat sehingga pedang roh awan pun tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kekuatan gabungan dari arai berikut diaken dan ketua sekte pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam kefrustasian Yun, tiba-tiba dia pun membentuk sebuah pedang raksasa dan menyerang langsung ke pelindung Wu. Pergilah, ucap Yun memerintahkan arai pedang raksasa untuk segera bergegas menyerang pelindung Wu. Di sisi yang lain, pelindung Wu pun mengeluarkan sebuah energi yang sangat mengerikan. Nampak sebuah avatar lengan raksasa. Lalat yang menyebalkan, ucap pelindung Wu. Sementara itu setelah Yun menggunakan arai dan membentuk sebuah avatar pedang raksasa untuk menyerang pelindung Wu, Yun pun langsung melesat untuk menyerang pelindung Wu. Sementara itu pelindung Wu mengeluarkan beberapa rantai jiwa. Namun pelindung Wu nampak kaget oleh kecepatan dari Yun. Tiba-tiba Yun pun berada di belakang pelindung Wu. Angin ekstrim, bunuh, ucap Yun sambil melemparkan pedang ke arah pelindung Wu. Pedang itu memang berhasil menembus dada dari pelindung Wu. Namun Yun segera kaget ketika luka yang berada di tubuh pelindung Wu menjadi membaik kembali. Belum sempat dari kekagetannya itu, tiba-tiba tubuh Yun pun dipukul mundur oleh kekuatan yang sangat dahsyat sehingga Yun pun terjatuh dan kakinya bergesekan di tanah. Bahkan avatar pedang raksasa itu pun tidak bisa bertahan. Gawat ini, ucap Xiaoyan. Kalau sekte Yunlan kalah meski dokiku belum pulih. Aku terpaksa ikut bertempur, ucap Xiaoyan. Nantinya akan membuat guru teralihkan untuk melindungiku. Yaolau hanya mengamati. Dia menelan terlalu banyak jiwa dari para ahli. Sekarang kekuatannya telah mencapai puncak. Meski hari ini kita semua bergabung, takutnya tidak bisa mengalahkannya, ucap Yaolau. Mendengar ucapan itu, Xiaoyan pun langsung mendesah. Bagaimanapun aku tidak akan membiarkan guru jatuh ke tangan aula jiwa, ucap Xiaoyan. Lakukan sebisanya. Aku sudah mengajarkan semua yang bisa kuajarkan kepadamu, sisanya hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri, ucap Yaolau. Dengan ucapannya itu, Xiaoyan pun mengerti apa yang akan dilakukan oleh gurunya itu kepadanya. Di sisi yang lain, avatar pedang raksasa tidak bisa bertahan lama dan akhirnya hancur menjadi fragmen. Sementara itu, tubuh Yun dan Nalan Yanran terpental akibat serangan balik. Akibat serangan balik itu membuat mereka semua terluka. Bencana hari ini sepertinya tidak bisa dihindari oleh sekte Yunlan, ucap Yun. Setelah berhasil menghancurkan formasi gabungan dari sekte Yunlan, pelindung Wu pun menatap balik ke arah Yaolau dan Xiaoyan. Tidak perlu terburu-buru. Hari ini kalian berdua tidak akan bisa kabur lagi, ucap pelindung Wu. Aku ingin jiwa Yao Chen. Aku juga mau orang keluarga Xiao. Kekuatannya sebelumnya sudah setara dengan guru, ucap Xiaoyan. Setelah menelan banyak jiwa, kekuatan tempurnya pun meningkat. Xiaoyan pun mengepakkan telapak tangannya. Aku akan bertarung dengannya, kata Xiaoyan. Serahkan saja padaku, kau pergi saja ke tempat Hai Bodong, ucap Yao Chen. Guru, jangan khawatir, meski kekuatannya meningkat, tapi tidak mudah untuk membunuhku, ucap Yaolau. Tiba-tiba Yao Chen pun memukul mundur Xiaoyan menjauh darinya. Guru, kenapa kau? Ucap Xiaoyan.
Xiaoyan yang terjatuh oleh pukulan Yao Chen diambil alih oleh Hai Bodong. Lepaskan aku, lepaskan aku. Apakah kau masih tidak mengerti apa maksud dari gurumu itu? Ucap Hai Bodong. Apakah kau ingin mengecewakannya? Ucap Hai Bodong. Xiaoyan hanya bisa pasrah dan melihat gurunya bertarung dengan Ketua Wu. Aku sudah bilang, hari ini kalian berdua tidak akan bisa kabur, ucap Pelindung Wu. Ingin menyentuhnya kau harus menaklukkan aku dulu, ucap Yao Chen. Yao Chen pun mendengus. Sayangnya, ingin mengambil jiwaku. Sepertinya tidak mungkin kalau tidak mengorbankan sesuatu, ucap Yao Chen. Aku sudah berkorban, ucap Pelindung Wu. Sekaranglah saatnya kau memberikan jiwamu itu. Akhirnya pertarungan sengit pun terjadi lagi antara Yao Chen, sang raja obat-obatan, melawan Pelindung Wu dari Sekte Jiwa. Sementara itu di sisi yang lain, beberapa orang hanya mengamati pertarungan dahsyat antara kedua dojong itu. Xiaoyan berusaha untuk keluar. Xiaoyan, jangan bertindak gegabah, ucap Hai Bodong. Xiaoyan tidak tega untuk melihat gurunya. Kalau memang harus meninggal bersama, aku juga harus mempertaruhkan nyawaku untuk mengeluarkan teratai api amarah Buddha. Aku tidak akan membiarkannya menghancurkan guruku, ucap Gunam Xiaoyan. Hai Bodong hanya mengamati Xiaoyan. Paling-paling aku akan mempertaruhkan nyawaku, ucap Xiaoyan. Sementara itu pertarungan dahsyat pun semakin intens. Di atas langit Sekte Yunlan, Yao Chen dan Yao Lo pun saling beradu pukulan dan saling mengejar satu dengan yang lainnya. Memang kekuatan Yao Chen sendiri sekarang tidak sebanding dengan Pelindung Wu, apalagi Pelindung Wu telah mengambil beberapa jiwa roh dari para ketua dari Sekte Yunlan. Dan akibat pertarungan itu, tubuh Yao Chen pun semakin melemah. Tapi Yao Chen belum menyerah dan terus berusaha untuk menyerang kembali Pelindung Wu dengan kekuatannya. Bentrokan dua kekuatan itu pun terjadi hingga membuat beberapa garis spasial dan suara dengungan pun memekakan telinga semua orang. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun mulai berontak. Jangan menambah masalah, ucap Hai Bodong. Kembali lagi ke pertempuran, kau pantas menjadi raja obat-obatan yang terkenal di benua tubuh jiwa bahkan sulit untuk dikunyah, ucap Pelindung Wu. Namun pertempuran seperti ini bisa kau hadapi berapa lama? Aku juga tidak percaya kau bisa bertahan lama dengan kondisi begini, ucap Yao Chen. Karena sulit untuk menghadapi Yao Chen, Pelindung Wu pun berpikir, aku juga bodoh. Ada orang yang mudah ditangani, tapi aku malah menghadapimu yang sangat sulit, ucap Pelindung Wu. Pelindung Wu pun mulai mengalihkan perhatiannya kepada Xiaoyan. Serangan Pelindung Wu terhadap Xiaoyan tak luput dari pandangan Yao Chen. Yao Chen pun berusaha untuk menakis serangan dari Pelindung Wu. Sementara itu, di sisi yang lain, Hai Bodong berusaha untuk melindungi Xiaoyan dan meminta beberapa orang untuk menyalurkan docinya menahan serangan dari Pelindung Wu. Akhirnya beberapa kekuatan doci gabungan itu membuat sebuah perisai di depan Hai Bodong. Namun perisai gabungan dari beberapa doci itu dapat dengan mudahnya dihancurkan oleh Pelindung Wu. Pelindung Wu pun menyerang. Bocah, serahkan barang keluarga Xiao itu. Dan aku akan membiarkanmu meninggal dengan tenang, ucap Pelindung Wu. Tiba-tiba cakar Pelindung Wu pun mendekati leher dari Xiaoyan. Namun cakar itu tidak bisa menyentuh leher Xiaoyan. Tiba-tiba sebuah tangan mulus pun muncul di hadapan Pelindung Wu dan menahan serangannya. Ratu Medusa pun muncul di hadapan Xiaoyan dan Pelindung Wu. Pelindung Wu nampak kaget dengan kemunculan Ratu Medusa. Siapa kau? Ucap Pelindung Wu. Dengan entengnya Ratu Medusa pun menjawab. Nyawanya adalah milikku, ucap Ratu Medusa.